menjadi besar. Nah, itu yang tadinya juga jari-jarinya kecil, dengan bertambahnya bola tersebut maka jari-jarinya besar. Nah, itu bisa juga kita kaitkan dengan tadi ya X-nya jari-jari. Atau sebaliknya, kita mau mengeluarkan gas yang ada pada bola udara tersebut. Jadi kan tadi yang pertama jadi besar, maka dia semakin mengecil. Jadi jari-jarinya pun semakin mengecil juga. Nah, kita masih tetap mampu mencari DY karena DY per dt dan dx per dt adalah laju-laju yang berkaitan. Nah, itu yang kita mau membahas tentang laju yang berkaitan. Apa yang berkaitan? Apa yang berkaitannya? Yang berkaitannya itu dengan variabel tadi yang kita bahas tadi, yang x itu biasanya ini akan menentukan diferensi implisit. Nah, itulah salah satu kegunaannya saat mengerjakan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita selesai nih teman-teman dalam tentang kata pengantar tentang laju yang berkaitan atau definisinya. Jadi kita lanjut ke contoh soal dan soal. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal pertama, yaitu sebuah balon kecil dilepas pada jarak 150 dari seorang pengamat yang berdiri di tanah. Jika balon naik secara lurus ke atas dengan laju 8 feet per detik, seberapa cepat jarak antara pengamat dan balon pertama pada waktu saat balon ketinggian 50 feet. Jadi, kita misalkan pengamat itu digambar dengan jarak 150 feet. Nih, misalkan pengamat jarak 150 feet. Ini misalkan sebuah balon ke atas. Ini kita misalkan dengan H. Di mana H adalah ketinggian balon saat H sama dengan balon di saat H yaitu 50 feet. Jadi jarak antara pengamat dengan balon kita misalkan dengan S, di mana adalah S antara dengan balon. Untuk mencari nilai S kita harus menggunakan rumus ya teman-teman, di mana kita mencari rumus S yaitu S kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah 150 feet 150 kuadrat. S kuadrat sama dengan 150 dikuadratkan yaitu 225 dan kita mengetahui di sini bahwa dh per dt sama dengan 8 feet per detik. Kenapa dh? Karena balonnya menuju ke atas dan disebut dengan ketinggian. Kita bisa memecahkan rumus tersebut menjadi 2S. Yang ditanya yaitu ds per dt saat ketinggian 50 feet. 2S dikali ds per dt 2H dikali dh per dt. Karena yang ditanya adalah ds per dt, kita harus memindahkan 2S ke kanan biar lebih mudah kita bisa mencoret, yaitu ds per dt sama dengan H per S dikali dh per dt.
Karena yang ditanya adalah S dan H sudah kita ketahui yaitu 50 feet, tapi S-nya belum, maka kita harus mencari nilai S. Di mana rumusnya S kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah 22500. H kuadratnya bisa kita masukkan langsung 50 kuadrat ditambah 22500. 50 kuadrat yaitu 2500 ditambah 22.500. 2.500 ditambah 22.500 yaitu 25.000. Ini masih berbentuk S kuadrat. Untuk mencari nilai S, kita harus akarkan. Atau 2.500 dikali 10 yaitu 50 akar 10. Langsung kita masukkan nilai tersebut ke di mana H adalah 50, S-nya 50 akar 10. Di H per dt kita dapat 8. Langsung coret 1 8 per 10 dikali akar sekawan yaitu akar 10 akar 10. Jadi kita bisa sederhanakan yaitu 8 per akar 10 yaitu 8 per 10 akar 10. Kita bisa sederhanakan menjadi 4 per 5 akar 10. Sekian pembahasan dari saya. Jadi jarak antara pengaman dan lawan pertama pada waktu balon saat ketinggian 50 feet adalah 4 per 5 akar 10. Saya adalah Madina dan di sini saya akan menjelaskan contoh yang kedua yang mana soalnya adalah air dituangkan ke dalam bak berbentuk kerucut dengan laju 8 feet kubik per menit. Jika tinggi bak adalah 12 feet dan jari-jari pada permukaan adalah 6 feet, seberapa cepat bak permukaan air naik ketika kedalaman air adalah 4 feet? Nah, kita tahu V-nya sama dengan 8 feet kubik per menit. Atau kita juga bisa menuliskan dengan dt per dv sama dv per dt sama dengan 8. Nah, kita tahu rumus V sama dengan 1 per 3 pi R kuadrat H. Nah, R ini kita tuliskan dengan H per 2. Jadi V sama dengan 1 per 3 pi H per 2 pangkat 2 H. Nah, ini bisa kita sederhanakan jadinya 1 per 3 pi H pangkat 3 per 4. Oke, ini kita selesaikan. Oke, ini kita selesaikan. Jadinya 1 kali pi kali H pangkat 3 sama dengan pi H pangkat 3 per 3 kali 4 sama dengan 12. Oke. Nah, pi kan kita bisa sebutkan dengan ini. Jadinya dv per dt sama dengan pi H pangkat 3 per 12. Nah, ini kita turunkan secara implisit. Jadinya dv per dt sama dengan, kita turunkan jadinya 3 pi H pangkat 2 per 12 dh dt. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ini kita coret 12 bagi 3
3 sama dengan 4. 3 bagi 3 1. Jadinya pi H pangkat 2 per 4. Oke, kita masukkan nilai ini sama dengan 8. Jadinya 8 sama dengan pi H kuadrat per 4. Nah, di sini kita tahu kita mencari dalam soal kita mencari kedalaman air dalam feet. Berarti H-nya kita ganti dengan 4 karena kita mencari H. Jadi karena kita mencari kedalaman dengan H-nya adalah 4. Jadinya 8 sama dengan pi 4 2 per 4. Oke. Di sini kita tuliskan 8 dengan pi 4 2 per 4. Nah, lihat B. B. Lihat per DT. Nah, DH per DT-nya sama dengan kan ini dikali, ini dibagi. Jadi 32 per pi 4 pangkat 2 sama dengan 16. Nah, ini bisa kita sederhanakan jadinya ini 2, ini 1. DH per DT sama dengan 2 pi. Nah, 2 pi itu hampir sama dengan 0,637. Dan selanjutnya akan dibahas oleh Naya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Nela tadi. Jika kita menyadari bahwa permukaan air akan naik semakin lambat ketika berlalunya waktu, kita misalkan dengan H sama dengan 10, lalu kita ulang substitusikan 8 sama dengan pi H kuadrat per 4 DH per DT 8 sama dengan pi hanya kita masukkan 10 kuadrat per 4 DH per DT 8 sama dengan pi 10 kuadrat sama dengan 100 pi per 4 DH per DT 100 dibagi 4 adalah 25 pi DH per DT. Lalu kita pindahkan DH per DT DH per DT sama dengan 8 per 25 pi. 8 per 25 pi sama dengan 0,102 feet per menit. Lalu selanjutnya kita akan menghitung kecepatannya. Lalu kita diferensiasi implisit, jadi 0 sama dengan H kuadrat D kuadrat H per DT kuadrat ditambah D kuadrat
ini ke sebelah kiri. Lalu kita bagi kedua sisinya dengan angka kuadrat. Jadi kuadrat karena semua nilainya positif, tanda negatif menunjukkan kecepatan tinggi air bernilai negatif, laju kenaikan airnya semakin melambat. Ketiga, yaitu ada soalnya seorang wanita berdiri 220 kaki di atas permukaan laut, perahu mendekat dengan laju 20 kaki per detik. Berapa laju perubahan sudut teropong d theta per dt saat perahu berjarak 250 kaki dari pantai? Nah, dan ini ada gambarnya. Sisi ini merupakan sisi terbuka atau sisi depan dengan nilainya 250, sedangkan X ini samping, sisi alas atau samping, yaitu jarak perahu ke pantai, maka kita sebut dengan X, dan ini merupakan sudut depresiasi teropong, kita sebut dengan theta. Maka kita dapat mengetahui, dari soal kita mengetahui nilai dx per dt. dt yaitu min 20. Kenapa min 20 sedangkan di sini hanya 20? Karena jarak x itu berkurang karena perahu itu mendekat. Selanjutnya apa sih yang ditanya? Yang ditanya itu yaitu pada saat d theta per dt saat X sama dengan 250. Nah, kita dapat menggunakan fungsi trigonometri yang menghubungkan sisi depan dan sisi samping, yaitu jawab ya, kita jawab tan theta dengan sisi samping per sisi depan. Nah, sisi sampingnya tadi udah tahu kan, sisi sampingnya itu yaitu X dan sisi depannya itu 250. Jadi X per 250. Nah, selanjutnya kita dapat diferensiasikan persamaan pada ini ya, mendiferensiasikan persamaan ini terhadap waktu. Jadi d per dt tan theta dengan d per dt x per 250. Nah, ini kita turunkan teman-teman. Jadi kita dapat menurunkan d per dt kali tan theta itu turunannya yaitu secant kuadrat theta per d theta per dt. Nah, teman-teman, ini juga dapat diturunkan menjadi 1 per 250 dikali dx per dt. Kita turunkan ini, kita perlu mencari nilai dari secant kuadrat ini ya, secant kuadrat theta.
maka kita tahu bahwa tan theta itu sama dengan X per 250. Nah, karena momen yang kita amati adalah saat nilai X di 260. Jadi kita substitusikan. Jadi tan theta sama dengan 250 per 250. Jadi sama dengan tan theta itu sama dengan 1. Maka nilai theta itu sama dengan 45 derajat. Tan 1 itu ya. Atau nih bisa menjadi pi per 4 itu adalah akar 2. Maka nilai secant kuadrat theta itu sama dengan akar 2 kuadrat dengan 2. Nah, sekarang kita masukkan semua nilai yang kita ketahui ke dalam persamaan laju. Nah, persamaan lajunya itu ini ya teman-teman yang kita gunakan ini. Maka kita dapat yang kita pakai persamaan itu yang ini, teman-teman. Pakai yang ini ya. Jadi itu nilainya kita langsung substitusikan ya. Jadi secant kuadrat theta itu tadi 2 sama dengan 2 dikali d theta per dt itu sama dengan 1 per 250. Nah, dx per dt nya ini kita udah tahu teman-teman, itu min 20. Nah, ini kita tinggal kalikan saja ke dalam. Jadi 2 d theta per dt kemudian ini kita kalikan jadi min 20 per 250. Nah, kita sederhanakan ini kita bisa sama-sama dibagi 10 ya. Jadi 2 d theta per dt itu sama dengan min 2 per 25. Lanjut ke sini ya karena tidak muat. Nah, jadi selanjutnya itu kita pindahkan 2 ini ke sebelah kanan, di sisi kanan ya. Jadi d theta per dt. Kenapa kan kita yang kita cari itu memang d theta per dt. Jadi kita solusinya itu keduanya dipindahkan. Jadi sama dengan min 2 per 25 maaf dikali 1 per 5. Nah, setelah itu angka 2 dibilang dan menyebut saling nih. Kita bisa kita cari ya teman-teman. Jadi sisanya itu d theta per dt sama dengan 1 per 25. Ini ya, ini 1 per 25. D theta per dt itu sama dengan, kalau ini kita bagi adanya min 0,04 radian per detik. Jadi nilai delta dt saat perahu jarak 250 dari 250 kaki dari pantai, yaitu nilainya min 0,04